Kasus kejahatan di e-commerce yang sering terjadi di media sosial mencakup berbagai modus penipuan yang bermanfaat celah dalam transaksi online dan ketidakwaspadaan konsumen. Beberapa bentuk kejahatan yang sering muncul di media sosial antara lain: yang pertama, penipuan produk palsu atau tidak sesuai. Banyak kasus di mana pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsinya, kualitas rendah, atau bahkan produk palsu. Dan beberapa kasus ekstrem, barang yang dikirim bisa sangat alih-alih atau ponsel. Yang kedua, modus COD. Modus ini biasanya dilakukan dengan pura-pura menjadi kurir yang mengantar barang COD. Pelaku akan memberikan paket dan memaksa korban untuk membayar, meskipun korban tidak merasa memesan barang tersebut. Yang ketiga, link palsu. Kejahatan ini menyebar link palsu yang menyerupai situs e-commerce resmi saat pengguna akses dan mengisi data pribadi. Data tersebut diambil untuk digunakan dalam aksi penipuan lain, seperti mengakses akun bank atau akun e-commerce korban. Yang keempat, pembobolan akun. Akun e-commerce memiliki pengguna bisa diretas atau dipakai untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik akun. Kejahatan ini sering diikuti dengan pencarian data pribadi, termasuk nomor kartu kredit atau rekening bank. Yang kelima, penipuan reseller dan dropshipper. Dalam bisnis e-commerce, penipuan juga terjadi pada sistem resellers dan dropshipper, di mana seorang membayar untuk barang yang dijanjikan akan dikirim oleh penjual, namun barang tersebut tidak pernah dikirim. Yang keenam, promo diskon palsu. Promo besar-besaran dan diskon palsu seringkali digunakan untuk menarik korban ketika korban mengklik iklan atau membeli barang dengan harga sangat murah. Seringkali barang tidak pernah kirim atau hanya umpan untuk mencari data pembayaran. Data pengguna Tokopedia bocor di dark web 2020. Di tahun 2020, kabar buruk mengguncang Tokopedia. Ini karena 91 juta pengguna dan lebih dari 7 juta data pelanggan e-commerce dibocorkan oleh peretas bernama Sini Hunters. Tentu saja masalah ini berpotensi merugikan pengguna Tokopedia, karena peretas dapat memanfaatkan profil pengguna untuk scam, penipuan online, dan phishing akun atau sistem. Kirim email phishing misalnya. Untuk mencegahnya, Tokopedia segera menyelidiki insiden tersebut dan sarankan pengguna untuk mengubah sandi mereka secara teratur. Yang kedua, situs web DPR RI down dan berganti nama tahun 2020. Dunia cybercrime juga akrab dengan istilah hacktivism, yaitu meretas situs web pemerintah atau organisasi dengan tujuan membuat sesuatu dan ternyata website DPR RI jadi korbannya. Setelah pengunjung dapat mengakses situs, mereka akan membaca kata-kata Dewan Pengkhianat Rakyat. Rupanya ini adalah protes aktivis terhadap Undang-Undang Pencipta Lapangan Kerja. Tim IT DPR RI langsung menutup lapas dan melakukan perawatan, meskipun situs tersebut akhirnya dipulihkan. Web menjadi lebih lambat karena dampak serangan virus. Peretasan terhadap web BPJS Kesehatan tahun 2021. Pada Mei 2021, situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan,
GoID diretas. Kali ini mengakibatkan 279 juta orang Indonesia dibocorkan dan dijual di forum online. Forum oleh akun bernama Coach. Data yang berisi nick, nomor ponsel, email, alamat, dan gaya itu dijual sebagai 0,15 Bitcoin atau 84 juta untuk mencegah penyebaran data lebih luas. Kominfo kemudian meminta untuk mengutus akses tujuan unduhan data pribadi dan memblokir red forums. Yang keempat, kebocoran data e-Hedge Kemenkes 2021. Pada Juli 2021, aplikasi elektronik Health Alerts atau e-Hedge yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI juga telah menjadi korban serangan cyber yang disebabkan oleh peretas. Aplikasi Health Alerts Card, aplikasi travel yang wajib dimiliki, membomkan 1,3 juta. 1. Perlindungan konsumen. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mewajibkan pelaku e-commerce untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. 2. Persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha berlaku juga dalam e-commerce. Prinsip keadilan sosial menuntut adanya persaingan yang sehat dan tidak merugikan konsumen. 3. Pajak. Setiap transaksi e-commerce yang menghasilkan keuntungan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prinsip keadilan sosial menghendaki setiap warga negara, termasuk pelaku e-commerce, untuk ikut serta dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. 4. Financial accounting. Akuntansi keuangan berperan penting dalam memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan e-commerce. Informasi akuntansi ini tidak hanya berguna bagi manajemen perusahaan, tetapi juga bagi investor, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hubungan dengan financial accounting. Financial accounting berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan e-commerce. Informasi akuntansi yang akurat dan relevan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, menyelesaikan sengketa, dan perhitungan pajak. Selain itu, financial accounting juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan e-commerce dan membandingkannya dengan perusahaan sejenisnya. Sejak disahkannya pada 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, setidaknya telah mengatur dua hal penting, yaitu adanya pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam konstruksi hukum perikatan dan hukum pembuktian serta kejelasan kategorisasi perbuatan hukum yang dilarang terkait penyalahgunaan TI atau teknologi informasi beserta sanksi pidananya.